Tapi pada kenyataannya, kalau kita melihat itu kan, biasanya ada kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh katakanlah oleh desa melalui musrembang dengan aspirasi itu kan biasanya, tidak sesuai, bahkan mereka tidak butuh ya. Lah yang menjadi keinginan tahuan masyarakat, kok kenapa yang kita usulkan prioritas ini, namun yang terrealisasi yang ini. Beda ya. Nah, artinya kita harus memahami dulu berapa sih anggaran di bidang ini khusus menangani kan infrastruktur ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini dan pos-pos kegiatannya kan ada persentase pembagiannya, Pak. Nah, misalkan di APBD itu sendiri anggaran pendapatan belanja daerah, ini kan ada pos-posnya, Pak. Kalau yang namanya peta konsep ini merupakan bagian-bagian kegiatan. Misalkan di dinas pendidikan ada sekian persen yang harus dikucurkan. Nah, dinas kesehatan ada sekian persen dari 100% anggaran itu tadi, Pak ya. Nah, terus di PU ada sekian persen. Nah, artinya yang perlu kita pahami bahwa tidak serta-merta anggaran APBD ini harus diprioritaskan kepada jalan. Nah, tentunya itu yang kita pahami. Nah, artinya kalau bicara prioritas, mungkin di semua desa menganggap usulan mereka itu prioritas. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, apakah anggaran yang tersedia itu mampu mengakomodir semua usulan? Nah, artinya ini perlu komunikasi agar tidak ada bahasa-bahasa yang memang menyudutkan. Nah, timbul hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu, Pak. Kalau berkenaan dengan tadi kembali kepada aspirasi gitu kan, apakah di sini memang benar-benar aspirasi itu mengakomodir keinginan baik, bahkan dari pemerintah desa sendiri bahkan tidak merasa diakomodir gitu kan karena aspirasi itu gimana tuh? Karena Butuhkan aspirasi bahwa harus ya. Nah, kegiatan-kegiatan itulah aturan yang disampaikan oleh pemerintah, ada sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan kegiatan apakah ada semacam sosialisasi atau apakah melibatkan masyarakat yang di mana secara terbuka gitu? Ya, menurut aturan mainnya bahwa yang menjadi sumber untuk mengikuti musyawarah itu banyak, Pak, dari kalangan tokoh agama, RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, kepala wilayah ya. Nah, artinya perwakilan dari pemuda, masyarakat juga diundang. Nah, mengingat juga ini masih masa pandemi ya, memang saat ini ya dibatasi, Pak ya. Nah, artinya ya memang mau tidak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, artinya memang ada batasan. Nah, artinya kalau di level desa ini kan yang mampu diakomodir oleh dana desa. Nah, tapi kalau sifatnya ya lebih besar, artinya ini harus mencakup APBD kabupaten. Nah, jadi memang dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa negara mengakui keberadaan desa. Nah, sehingga diberikan kewenangan untuk mengelola sekian anggaran untuk prioritas pembangunan di desa itu sendiri. Tapi itu hanya di level desa, Pak. Jadi alhamdulillah ada yang namanya dana desa. Dana desa ini merupakan dari dana pusat yang diberikan oleh pusat ke desa melalui Badan Keuangan Daerah atau BKAD. Nah, ini dana desa ini yang mampu mengakomodir kegiatan-kegiatan skala kecil, Pak. Nah, ini yang menjadi kewenangan desa. Nah, itu. Mereka memang kalau bicara masalah maaf nih ya, kalau birokrasi di pemerintahan itu kan kadang-kadang satu alat itu hanya ada aturan-aturan. Katakanlah mereka hanya mengakomodir, namun kan juga ini pengalaman gitu kan, mereka hanya namun kenyataannya ketika setelah mereka melakukan katakanlah audiensi atau musyawarah dengan pihak desa tapi tidak juga digubris. Nah, ini mungkin yang menyebabkan sehingga yang tadinya secara langkah-langkah normatif yang sudah dilakukan oleh pemuda sehingga mereka agresif di media sosial. Ketika ini sudah clear, dikomunikasikan dengan baik-baik bahwa diberikan penjelasan yang baik-baik, artinya
saya yakin mereka akan memahami kok kenapa usulan mereka ini tidak terakomodir. Misalkan kemampuan keuangan desa yang memang kurang memadai, Pak. Nah, seperti itu. Pada akhirnya kalau kita komunikasikan dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik, Pak. Nah, pada malam hari ini juga alhamdulillah apapun bentuk persoalan hari ini tentunya perlu kita komunikasikan. Nah, artinya agar masyarakat itu bisa memahami. Iya. Tapi kalau tidak ada komunikasi, artinya ada kesenjangan itu tadi, Pak. Kesenjangan, Nah, ya. ketidaktahuan masyarakat. Tapi kalau sudah dikomunikasikan dan mereka tahu, insya Allah, akan persoalan apapun jika itu dibicarakan baik-baik, insya Allah hasilnya juga baik. Untuk pengembangan pemberdayaan SDM lah, SDM ya. Ya memang sempat diusulkan buat program beasiswa. Nah, program beasiswa ya. Ya, jadi satu desa satu beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut dari akar. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, jadi maknanya itu begitu dalam. Artinya pemuda dan orang tua ini perbandingan 1 berbanding 100. Nah, jadi memang harapan bangsa ini tentunya menjadi tapet kepemimpinan yang nantinya. Nah, jadi kemajuan suatu bangsa ini juga ada di genggaman para pemuda. Yeah. Nah, jadi harapan saya merupakan cikal bakal pemimpin masa depan. Jadi harapan saya dapat ilmu serta pengalaman dan aktif berbagai musyawarah untuk menyampaikan aspirasi. Itu harapan saya. Luar biasa. Jadi Soekarno mengguncang dunia punya 10 pemuda. Kalau untuk guncang kayong cukup 2 lah ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Saya bawa komentar tadi, tidak ada pertanyaan. Tadi banyak teman-teman nonton. Cuman saya tadi tidak terlihat ini yang nonton ya. Biasanya terlihat mungkin ada kita saat ini buat pertama kali menggunakan jadwal live streaming gitu ya. Nah, dicoba nih Pak ya dicoba terus. Tapi suara udah oke, tidak ada komentar suara ya. Lancar. Terima kasih Bang Deddy sudah bersedia jauh-jauh dari Desa Penjalaan datang ke studio kita. Jangan sampai jerai. Insyaallah. Nanti akan kita undang lagi karena Bang Deddy ini kan juga dikatakan tokoh pemuda ya, apalagi tadi masuk dalam pengurus Karang Taruna ya. Oke, demikian teman-teman.